Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa Sukawedi semua. Ketemu lagi barengan saya Raden Ruli di Mencekam ya. Di Mencekam kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sumur di rumah Eyang Uti saya. Jadi dulu ceritanya waktu kecil saya sempat diajak main ke rumah Uti. Ya masih SD lah ya, kurang lebih kelas 4 kali ya. Jadi saya sama orang tua saya berlibur ke rumah Uti yang dimana Uti ini tinggal di sebuah pedesaan ya yang masih sangat asri, yang ya penduduk dari rumah ke rumah tuh kayak masih berjarak gitu ya. Tapi sosialisasinya guyub ya, walaupun rumahnya berjarak. Nah waktu itu di hari pertama saya ke rumah Uti. Sebenarnya sih sebelumnya pernah ke rumah Uti, cuma ini momen yang paling diingat gitu ya. Waktu ke rumah Uti di momen itu, sebenarnya kalau kondisi siang tuh kayak yang biasa aja ya. Rumah Uti itu belakang halamannya luas ya, dan ada satu sumur timba yang apa ya, kalau sekarang nggak tahu masih ada nggak ya sumur kayak gini. Yang jelas kayaknya di pedesaan kayaknya masih ada. Sumurnya tuh airnya bening banget, nggak kayak di kota ya. Bahkan di kota nih yang airnya sudah pakai PDAM atau PAM tuh kadang masih suka bau dan warnanya nggak sebening kayak di tempat nenek gitu ya, di tempat Eyang Uti. Saya senang banget mandi di sana gitu ya, karena airnya dingin, sejuk, terus bersih gitu ya. Beneran bening dan gak ada kotoran, gak berbau gitu. Nah, tapi suara sumur. Iya, jadi sumur itu karena halaman belakangnya luas. Sumur itu kalau kena angin tuh kayak ada suara khas gitu ya, yang gitu ya. Jadi kayak ada alunan suara yang keluar gitu ya. Gak tahu itu umum terjadi apa enggak gitu. Yang jelas kalau di rumah nenek itu begitu. Nah, tibalah suatu malam. Jadi ceritanya saya di tengah malam tuh kebangun. Saya gak lihat jam waktu itu, cuma saya yakin itu tengah malam. Ya suara binatang yang krik kayak gitu ya, kedengaran banget. Dan saya ngedengar suara, ya kayak suara alunan suara dari sumur gitu ya. Gitu kayak, ini suara dari sumur atau dari mana gitu. Akhirnya kalau saya perhatikan lagi ya dengan seksama gitu, suara itu adalah suara orang nembang gitu. Nggak tahu ya, itu lirik lagunya nggak ada gitu. Maksudnya itu hanya lantunan kayak orang istilahnya bersenandung gitu ya, bersenandung kayak yang kayak gitu-gitulah. Wah, siapa ya yang tengah malam bersenandung kayak gini? Saya nggak berani untuk ngintip waktu itu, karena agak aneh aja. Yang jelas waktu itu saya coba untuk tidur lagi dan berhasil. Besoknya baru saya tanyain ke orang tua saya, "Mah, Pah, semalam aku dengar suara kayak orang nyanyi gitu." "Oh, itu mungkin suara sumur," kata orang tua saya. Enggak, bukan. Ini suara orang," kata aku gitu. "Wah, paling yang Uti," kata orang tua saya gitu kan. Penasaran nih, saya tanya ke yang Uti. "Yang semalam emang yang Uti nyanyi ya, nembang gitu?" "Enggak lah, yang Uti tidur," katanya gitu. Wah, itu jelas sekali saya dengar ya. Jadi saya yakin saya nggak salah dan saya yakin saya dalam kondisi sadar waktu itu.
Tibalah malam kedua. Malam kedua terbangun lagi saya. Tapi ini terbangun emang benar-benar gara-gara suara itu ya. Suara yang sama di hari sebelumnya itu terdengar lagi. Dan kali ini saya memberanikan diri untuk ngintip. Saya keluar kamar. Oh iya, saya sekamar sama orang tua saya ya waktu itu. Saya keluar kamar, terus saya tengok ke belakang, ke bagian dapur, yang otomatis di situ kelihatan juga sumurnya. Dan nggak tahu ya, saya kayak ngelihat sosok tapi itu bukan yang Uti atau ya orang tua saya nggak mungkin karena sekamar kan. Itu bukan yang Uti, tampilannya lebih kurus dan kayak kelihatannya ya. Ini gelap sebenarnya cuma kayaknya rambutnya kelihatan panjang. Wah, siapa nih? Akhirnya saya balik lagi ke kamar karena takut. Saya tidur lagi. Saya cerita lagi ke orang tua saya. Wah, gak mungkin katanya gitu. Itu pasti yang Uti malam-malam lagi ke belakang. Saya bilang kayaknya bukan deh. Soalnya perawakannya gak gitu. Gak kayak yang Uti. Terus suara senandung itu kedengeran lagi. Kamu kebanyakan nonton atau ngelihat atau ngebaca cerita-cerita horor kali gitu, kata orang tua saya gitu. Gini deh, saya bilang ke orang tua saya, "Ma, Pa, kalau nggak percaya nanti malam aku bangunin ya. Kalau aku kebangun terus dengar suara itu." Oke, katanya gitu. Malam ketiga nih. Saya dengar lagi suara itu malam. Ini saya udah mastiin jam ya. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Saya bangunin orang tua saya. Saya bangun. Ketika orang tua saya bangun, anehnya suara itu berhenti, suara senandung itu. Duh, gimana ya? Saya ngerasa kayak yang ngebohongin tapi udah terlanjur gitu. Akhirnya saya paksa nih orang tua saya, mama papa saya paksa untuk ke dapur, ke belakang bareng-bareng ngedeketin sumur itu. Ayo deh kalau nggak percaya kita ke belakang. Terus ya ibu saya sambil ngantuk-ngantukan deh. Terus papa saya juga udah yang kayak yang malas aja gitu. Ya udah akhirnya mama papa saya ikut ke belakang sambil ngerindik-ngerindik ya, takutnya nenek bangun nih. Dan di belakang di dekat sumur itu nggak ada apa-apa. Terus papa saya bilang, "Mana? Nggak ada apa-apa kan?" Ya saya makin malu ya. Tapi tiba-tiba kami terhentak semua ketika timba sumur dan embernya itu merosot ke bawah gitu. Kayak diturunkan ke bawah. Wah, kita kaget tuh. Padahal hal yang pasti kami lakukan ketika habis menimba sumur itu mengaitkan talinya kan ke pinggirnya biar timbanya tuh nggak jatuh ke bawah gitu. Itu udah hal yang pasti kami lakukan. Tapi ya akhirnya ibu saya bilang, itu mah hal yang umum terjadi. Mungkin kita lupa mengaitkan talinya dan akhirnya timbanya itu merosot ke bawah. Ya udah deh. Tapi terus kita kan ini ya ya udah kita balik lagi ke kamar, dan dari dapur ke kamar kita tuh kita ngelewatin kamar nenek. Terus saya duluan jalan kan, kamar nenek ini kebuka nih. Terus pas kita lewat gitu ya, saya nyoba masuk gelap kamarnya. Nyoba masuk ke kamar nenek, ngeliat, loh kok nenek gak ada. Terus aku panggil kan ke mama sama papa, "Mah, Pa, nenek kemana?" Wah,
emang gak ada? Iya coba deh lihat deh, kata saya gitu kan. Terus akhirnya mama papa ikut masuk, nyalain lampu. Nenek emang gak ada di kamarnya. Kemana? Akhirnya kita ke depan tuh nyari. Kanan kiri ngelihat, tetangga udah jelas sepi lah ya, udah jam 1 malam gitu. Gak ada, nenek gak ada. Kemana? Bingung kita kan. Kemana? Maksudnya kayak ke warung gak mungkin gitu ya. Kayak kita lagi bingung, gak habis pikir mau cari pun mau cari kemana gitu. Terus ya udah deh, kita ke dalam dulu, ke dalam sambil mikir kita harus berangkat kemana nih. Nah tiba-tiba dari dapur, dari sumur, itu kedengaran suara tuh, timba yang bergerak. Iya. Pas kita ke belakang, ternyata ada nenek di sana. Yang bajunya tuh basah kuyup. Nenek tuh ini ya, yang Uti tuh pakai kayak semacam kebaya gitu ya, semacam yang sehari-harinya memang begitu gitu, kebaya sehari-hari ya. Terus baju sama rambutnya tuh kayak yang basah kuyup gitu. Terus orang tua saya nanya kan, mama saya yang nanya gitu, loh Nek, ngapain? Dari mana Nek? Nggak apa-apa kata nenek gitu. Terus basah kan, bajunya basah semua gitu. Maksudnya kalau ia mandi malam ya masa iya pakai baju gitu. Terus akhirnya nenek berlalu begitu aja gitu, ambil handuk terus masuk ke kamarnya dengan kondisi yang basah. Terus kita bertiga cuma yang bengong aja. Hah? Kenapa nenek kayak gitu? Dan ya udah kita masuk kamar tidur gitu ya. Dan kita sempat nanya nih ke beberapa saudara kita. Mereka nggak pernah menemukan nenek begitu. Dan waktu itu mereka cuma bilang, ya mungkin haredang atau panas aja gitu ketika malam. Jadi nenek mutusin mandi. Ya gak masuk akal juga ya, masa. Ya sudahlah. Kami sebenarnya gak berani ya nanyain hal ini ke nenek. Cuma akhirnya waktu itu mama saya nanya gitu ke nenek saya dan dijawab cuma, enggak kok gak apa-apa gitu. Gak ada apa-apa, cuma jawab gitu doang. Dan sampai di umur sekarang saya masih belum tahu itu apa gitu. Kegiatan apa yang begitu. Mungkin warga Sukawudi semua ada yang tahu atau pernah menemukan hal atau kegiatan seperti itu gitu, di tengah malam gitu. Saya kurang paham sih ya. Oke, itu dia cerita yang dikirimkan dari warga Sukawudi. Terima kasih banyak kirimannya, dan buat warga Sukawudi semua yang punya cerita atau pengalaman horor silahkan dikirim aja langsung ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya kalau perlu. Dan saya Raden Ruli pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.